Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mesya Prisya dalam acara UBM News untuk menggambarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Gunung Ruang di Sulawesi Utara kembali mengalami erupsi hebat pada Selasa dini hari 30 April 2024 pukul 1.15 waktu Indonesia Tengah dan Selasa pagi pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyebutkan tinggi kolom letusan Gunung Ruang kali ini teramati mencapai 2.000 meter di atas puncak atau 2.725 meter di atas permukaan laut. Kolom abu erupsi Gunung Ruang teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah utara. Setelah sebelumnya berstatus siaga, kini gunung tersebut telah kembali berstatus awas level 4 setelah mengalami erupsi. Dampak dari erupsi ini sangat serius dengan potensi bahaya yang perlu kita waspadai. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti petunjuk dari pihak berwenang. Tim penyelamat dan relawan sedang bekerja keras untuk membantu warga yang terdampak. Kami akan terus memberi Anda informasi terkini seputar perkembangan situasi ini. Saat ini kita akan terhubung dengan reporter kami di lokasi. Ya, Mesya dan pemirsa, dapat kami laporkan saat ini saya sedang berada di depan gedung Balai Latihan Kerja Bitung yang kini dibuka sebagai posko pengungsian penduduk Pulau Tagulandang, tepatnya Kabupaten Sitaro yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Dan informasi yang kami peroleh dari Kepala Pos PGA Sitaro Yudia Tatipang bahwa erupsi masih berlangsung hingga saat ini. Status pun dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat di sekitar gunung api ataupun pengunjung dan wisatawan agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 2 km dari pusat kawah aktif. Juga bagi masyarakat yang bermukim pada wilayah Kabupaten Sitaro, tepatnya yang termasuk ke dalam radius 6 km, agar segera dievakuasi ke tempat aman di luar radius. Terlihat pula kondisi sekitar saya di posko bencana telah ramai dipenuhi oleh warga yang sedang mengungsi akibat dari kebijakan pemerintah. Masa tanggap darurat erupsi diperpanjang selama 14 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 30 April dini. Kebijakan perpanjangan status tanggap darurat ini diambil seiring terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Api Ruang yang kembali erupsi pada pukul 1:15 waktu Indonesia bagian tengah dini hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sitaro bersama TNI Polri kini bergerak cepat mengevakuasi warga Kabupaten Sitaro menuju ke Pulau Siau. Evakuasi melibatkan 3 armada transportasi laut, yaitu kapal feri, kapal dari Basarnas, dan KRI dari Bitung Minahasa Utara. Warga yang dievakuasi nanti akan ditampung di 7 titik pos pengungsian di Pulau Siau, yang penanganannya nanti dilakukan oleh BPDB dan Dinas Sosial Kabupaten Sitaro. Sementara itu, beralih ke ruas jalan, personel Polri kembali melakukan bakti sosial berupa kerja bakti pembersihan ruas jalan yang tertutup material pasca erupsi Gunung Ruang. Kerja bakti ini dipimpin oleh Kapolres Kepulauan Sitaro AKBP Iwan Permadi di wilayah Tagulandang, tepatnya di ruas Jalan Raya Mulanggen sampai Minangadi pada Rabu 1 Mei pagi. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk selalu menggunakan masker, menghindari paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Tetap ikuti aturan pemerintah daerah dan tidak terpancing kabar bohong alias hoaks soal erupsi Gunung Ruang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Kabupaten Sitaro. Saya Mona Karolin, saya kembalikan ke studio. Beralih pada berita berikutnya, berbagai lembaga saat ini telah menggalangkan dana bantuan untuk korban terdampak bencana erupsi Gunung Ruang. Salah satu lembaga yang melakukan penggalangan dana yaitu Lembaga Sekolah Tinggi Teologi IKAT. Aksi ini digerakkan oleh Ketua LPPM dari Lembaga Sekolah Tinggi Teologi IKAT yaitu Ibu Dr. Dona Sampaleng. Kegiatan penggalangan dana dilaksanakan oleh mahasiswa dan mitra gereja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dana yang terkumpul akan disalurkan langsung oleh perwakilan mahasiswa yang akan diutus pada bulan Juni mendatang. Saat ini kita akan terhubung dengan rekan reporter kami langsung di lokasi. Baik pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta yang terletak di Jalan Rempo Permai nomor 2. Dan pada saat ini saya ditemani oleh Dr. Ruben Simnasi selaku Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teologi IKAT. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak telah meluangkan waktunya. Apakah benar STT IKAT melakukan kegiatan aksi dana sebagai bentuk peduli kemasyarakatan terhadap korban-korban erupsi Gunung Ruang yang berada di Tagulandang? Betul.
Boleh nggak Pak diceritakan sedikit kira-kira bagaimana awal sebagai motivasi yang dimulai dari lembaga ini untuk melakukan kegiatan aksi dana ini, dan juga terkait prosesnya bisa diceritakan Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih. Dengan peristiwa bencana alam erupsi gunung berapi di Tagulandang, Manado, bagi kami Sivitas Akademika dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi kesempatan untuk dapat melaksanakan salah satu irama perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan hal ini dilaksanakan dengan motivasi pertama adalah PKM, dan yang kedua adalah beberapa orang tua mahasiswa juga menjadi korban dari erupsi gunung berapi tersebut. Itu sebabnya kami tergerak untuk turut serta mengambil bagian meringankan penderitaan saudara-saudara kami di Tagulandang dengan membuat surat permohonan doa kepada gereja-gereja untuk melaksanakan aksi dana di gereja. Dan rupanya ini mendapat sambutan baik dari gereja, sehingga sampai hari kemarin terkumpul dana yang cukup lumayan untuk bisa dapat disampaikan langsung. Nah, aksi penggalangan dana ini juga tidak hanya melalui permohonan doa ke gereja-gereja, tapi Senat Mahasiswa juga membuat gerakan turun ke jalan dalam hal ini lampu-lampu merah untuk menggerakkan hati masyarakat kota metropolitan untuk turut serta meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita di Tagulandang, Manado. Nah, hal ini dilakukan juga dalam rangka keikutsertaan Sekolah Tinggi Teologi IKAD dalam aksi sosial kemasyarakatan, dan juga bantuan partisipasi akan dihantar langsung ke tempat tujuan korban-korban yang ada di pengungsi dan juga keluarga mahasiswa yang mengalami erupsi itu paling lambat tanggal 16 Juni 2024. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih banyak Pak untuk informasi yang telah dibagikan kepada kami. Permisa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari STT IKAD. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Virginia melaporkan langsung dari Sekolah Tinggi Teologi IKAD. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dalam segmen UBM News. Saya Misha Aprisya, pamit undur diri. Selamat pagi pemirsa, sebentar lagi salah satu pertandingan tinju terbesar di Indonesia akan segera hadir dengan nama Beyond Combat Showbiz Volume 3. Sebelumnya sudah ada Beyond 1 dan Beyond 2 yang keduanya sama-sama sukses menaikkan nama dan minat tinju masyarakat di Indonesia. Kompetisi ini awalnya diumumkan oleh CEO sekaligus promotor Beyond itu sendiri, yaitu Yohanes Marcellus atau yang biasa dipanggil Selos, yang diumumkan di platform YouTube Khas Kreatif dalam segmen podcast PWK. Beyond Combat 3 akan menghadirkan total 11 pertandingan mulai dari tinju amatir, tinju profesional hingga kickboxing. Highlight sorotan atau laga utama kompetisi ini adalah pertandingan antara Randy Pangalila dan KJ Jackson Carmela. Mereka akan melakukan pertandingan kickboxing dengan aturan 5 ronde kali 3 menit dan pemenangnya akan memenangkan sabuk ISKA nasional dan sabuk kickboxing 1 Beyond. Akhirnya setelah kemenangan mutlak KJ melawan Paris Fernandes pada Beyond Combat 2, kali ini KJ berhadapan dengan Randy Pangalila dalam duel kickboxing. Setelah diiming-iming akan bertarung dari Beyond sebelumnya, dan bahkan pada pertandingan kali ini mereka menjadi laga utama. Kompetisi ini dijadwalkan bakal bergulir pada Sabtu 22 Juni tahun 2024 dan dapat disaksikan secara online di aplikasi video maupun secara offline di lapangan tenis indoor Senayan yang harga tiketnya dibanderol mulai dari Rp185.000 sampai dengan Rp1.000.000. Saat ini persiapan dari kedua pemain sangat ramai menjadi perbincangan di masyarakat, khususnya di kalangan penggemar tinju Indonesia. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya, Marsha Marlianto, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Salam olahraga.